أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat takdim mukadimah daripada Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, yakzifu bil haqqi 'ala al-batil fayadmahu fa idza huwa zahiq. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin alladzi akhrajallahu bihi an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur wa taraka ummatahu 'ala al-bayda la yazighu 'anha ila halik. Wa ba'd, fa min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala ay yabtali ahlul haqqi bi ahli al-batil liyahsul al-jihad fi sabilillah bis-silah wa bil qalam wal lisan wa difa'an 'anil haqq wa raddan lil batil. Ya, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala yaqtibu bil haqq 'alal batil, Allah menghancurkan kebatilan itu dengan menancapkan kebenaran, dan dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan batil adalah zahiq, zahuqa. Apa zahuqa berarti? Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil fa innal batila kana zahuqa. Ja'al haqq, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah datang kebenaran, sirna kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan sirna. Yang hak pasti menang. Al-haq pasti menang, cepat atau lambat. Di sini, cepat atau lambat. Dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau adalah mengeluarkan manusia daripada kesyirik, karena zulumat itu syirik. Zulumat, di sini baik. Zulumat artinya asyirkiyat. Min az-zulumat ay min asyirkiyat ila nur, ila tauhid. Bila buat di situ artinya, lihat tafsir dulu demikian pengertiannya. Akhrajan nas min az-zulumati ay min asyirkiyat. Kita artikan dalam muhadharah ceramah kalian ini artikan kan. Akhraja minadz dzulumat ay minasyirkiyat, kufriyat. Paham itu? Ila nur ay ila tauhid. Lihat kalian di situ Allah Subhanahu wa taala baik dalam ayat juga dalam berbagai hadis, kebatilan, kekufuran banyak dia, jamak. Zulumat. Nur tidak ada tasniahannya, tidak ada makna nur, nurani, anwarun. Nur di sini maknanya pada rahmatullah adalah tauhid. Paham itu? Allah mengatakan ilan nur. Ilan nur artinya ila tauhid. Paham itu? Wa taraka ummatahu 'alal bayda. Beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umatnya di atas bayda, di atas cahaya yang sangat putih. La yazighu anha ila halik. Tidak berpaling daripadanya, tidak tergelincir daripadanya kecuali binasa dan celaka. Dan kemudian selanjutnya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah dan cobaan terhadap pengikut-pengikut kebenaran tersebut, dicoba dengan diadakannya ahlul batil. Subhanallah. Jadi tidak aneh baik fatwa daripada Syekh Shalih Fauzan, muhadharah atau Syekh bin Baz, para imam salaf, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dan masyayikh kita masih hidup pada rahmatullah. Alul haq, pengikut-pengikut kebenaran itu diberi titel dan lakop-lakop, gelar-gelar oleh orang sangat banyak, macam-macam kan. Itu bukan suatu hal yang asing, bukan suatu hal yang membuat kita pesimis, dah. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla para anbiya dan para rasul. Apa kata umatnya? Tukang sihir, majanin. Tukang sihir dan orang gila. Nabi SAW dibilang oleh mereka tukang sihir, majnun. Itu lakop apa lagi yang lihat? Lakop sang keji itu. Jadi kalau sekarang pada rahmatullah al-haq,
pengikut-pengikut kebenaran itu mendapatkan lakop-lakop dan titel dan gelar daripada ahlul bidah dengan berbagai macam gelar, itu sudah biasa. Sudah ada salaf kita menduluinya, para anbiya dan para rasul. Oleh karena itu jangan kita pesimis. Jangan pesimis, jangan kita ya pesimis, sebenarnya optimis. Ada tafaul kita. Yakin kita bahwasanya kebenaran pasti menang. Allah Azza wa Jalla mengatakan demikian. Wa qul ya ja'al haqqu wa zahaqal batil fa innal batila kana zahuqa. Itu pasti itu. Fajr rahmatullah. Nah, diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan adanya ahlul batil. Tujuannya apa dia? Supaya dapat dihasilkan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala imatu bisilah, dengan senjata di sini. Wa imma bil qalam, pena, tulisan. Wa imma bil lisan, ceramah, muhadharah dan sebagainya. Dengan tujuan apa ya? Apa tujuannya? Difa'un 'anil haqq, difa'an 'anil haqq wa raddan lil batil, sebagai bentuk pembelaan terhadap kebenaran dan sebagai bentuk bantahan terhadap kebatilan. Dzalika walau yasha'u Allahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Ya, dzalika kata Allah Azza wa Jalla, yang demikian itu walau yasha'u Allah, kalau seandainya Allah berkehendak lantasara minhum. Ya, kamu pasti, dia akan pasti menang, pasti ditolong oleh Allah Azza wa Jalla kalau mereka tersebut. Walakin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian kepada kalian atas sebagian kalian yang lainnya. Wa inna fi zamanina hadza khalufun tahrifu bima la ta'rif wa turaddidu aqwala qaumin aradu muqawamatal haqq wa hajaba syams falam yastati'u wa matu wa ghaidhuhum fi sudurihim fa arada haula al khaluf ay yu'idu al qarrata liya'tharu ya liyas'aru zil salatihim wa yasfu ghaidahum walakin anna wa hayhat wa jundul haqq lahum bil mirsad wa adillatul kitab wa sunnah tadra'u fi nuhurihim innahu la budda insyaallah ay yakuna masiruhum mithla masiri aslafihim alam nuhlik al-awwalin thumma nutbi'uhum al-akhirin kadzalika naf'alu bil mujrimin wailun yawma idzin lil mukadzibin. Allahu akbar. Ya. Oleh karena itu kata beliau di sini wa inna fi zamanina, ada sesungguhnya di zaman kita sekarang ini hadza khaluf, ada orang-orang dan generasi-generasi. Ya, ada orang-orang dan generasi yang dimana khaluf ini tahrifu bima la ta'rif. Ya, dia menyodorkan atau dia menyampaikan atau dia menyebarkan sesuatu hal yang tidak diketahui. Kemudian wa turaddidu aqwala qaumin, diulang oleh dia perkataan-perkataan kaum sebelumnya yang dimana kaum-kaum tersebut ingin memerangi kebenaran dan ingin menutup matahari, cahaya yang terang, menutup oleh dia, ingin menutup kebenaran. Falam yastati'u, dan mereka tidak sanggup. Tidak sanggup mereka untuk menutup kebenaran, itu tidak sanggup. Allah perjahamakullah dari zaman dulu, dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini namanya hak ya'lu wala yu'la. Kebenaran pasti tinggi, kebenaran pasti menang, pasti itu. Janji Allah demikian. Paham itu? Dan kemudian tidak sanggup mereka, wa matu, akhirnya mati. Mati yang terdahulu para rahmatullah, wa ghaidhum fi sudurihim, namun ghaidh, kebencian mereka, hasad dan kedengkian mereka terhadap dakwah para anbiya dan para rasul, dakwah salafiyah itu selalu tumbuh di hati mereka dan dada mereka tersebut. Fa arada haula al-khaluf, dan rupanya ingin kembali generasi-generasi pengganti tadi
yang muncul di abad ini rahmatullah ingin mengulang kembali perputaran untuk apa? Liyas'aru li salafihim, liyas'ar, untuk membalas dendam terhadap salah mereka. Karena apa? Kaum salah mereka dibumi hanguskan oleh salafiyin, oleh ulama salaf. Bid'ah mereka, kesyirikan yang mereka lakukan, pemikiran yang sesat yang mereka sodorkan dan mereka ajarkan pada umat. Lihat kejadian-kejadian terdahulu pada rahmatullah di zaman Imam Ahmad. Kebatilan akidah mereka, akidah Jahmiyah. Akidah Jahmiyah, fitnah khalqul Quran yang mereka sodorkan, yang mereka ajarkan, yang mereka masukkan ke dalam rumah khalifah, ke dalam istana khalifah, baik Ma'mun, baik Al-Mu'tasim, baik Al-Wafiq, rahmatullah, 3 khalifah Abbasiyah yang dipelopori oleh Ahmad ibn Abi Du'ad, ya, Jahmiyah, Mu'tazilah, Tulain, yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, yang mengatakan Allah, Al-Quran makhluk. Pada rahmatullah. Sebelum dia di Syir Al-Marisi, banyak pada rahmatullah yang kira alul batin tersebut, hancur mereka. Dihancurkan oleh para ulama Allah Azza wa Jalla melalui tangan-tangan para ulama salaf. Nah, generasi-generasi mereka terus terlanjur, tapi sekarang muncul lagi generasi mereka yang baru, ingin juga membalaskan dendam terhadap generasi yang terdahulu. Itu menyebarkan kebatilan, wa yasfu, ya, ghaibahum, dan mereka syafaat, mereka menampakkan, wa yudhir, mereka nampakkan kebencian dan dendam mereka tadi, walakin anna wahad, akan tetapi ya sekali-kali tidak akan bisa mereka capai. Mereka tidak akan bisa membalaskan dendam mereka tersebut. Hak adalah milik Allah Azza wa Jalla. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq daripada Rabb Azza wa Jalla. Yang kita ragu. Allah yang membela kebenaran itu. Allah yang meninggikan kebenaran. Allahu Jabbar, Qahar. Tidak ada yang sanggup melawannya. Berapapun kebatilan yang mereka sebaran di hari ini, Allah Subhanahu wa taala labil bersat. Allah menampak seluruh apa yang nampak oleh Allah, apa yang dilakukan oleh mereka seluruhnya. Tidak ada susah bagi Allah menghanguskan mereka itu. Sudah berlalu generasi-generasi mereka. Apa fitnah yang tidak berlalu? Fitnah khalqul Quran, fitnah Abdurrahman bin Ash'af, ya, fitnah Khawarij, fitnah Rafidhah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Tidak ada. Tidak ada yang sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Allah pasti dan pasti membela kebenaran. Itu yakin kita itu. Rahmatullah. Nah, oleh karena itu rahmatullah, ya, wajundul haq, pasukan-pasukan kebenaran, bala tentara kebenaran, lahum bil mirsad, terhadap mereka itu mengawasi, wa adillatu kitab wa sunnah tadra'u fi nuhurihim, dalil daripada kitab dan sunnah tadra'u fi nuhurihim, ditenggekkan, ya, nuhur ini nuhur leher, ya, dipotongkan ke leher-leher mereka tersebut. Al-Quran dan sunnah jelas. Pada rahmatullah, innahu labudda, insyaallah, dan itu pasti, ayyakuna masirahum mithla masir aslafin, pasti perjalanan kehidupan ahlul bidah, perjalanan akhir daripada musyrikin, khurafiyin, ahlul bidah, kuburiyun, akhir perjalanan mereka adalah sebagaimana kaum salaf mereka yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, alam nuhlik al-awwalin, alam nuhlikil awwalin, bukankah kami telah menghancurkan generasi-generasi mereka yang pertama, kaum musyrikin daripada umat para anbiya di zamannya, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun. Rahmatullah. Seluruh kaum para anbiya yang menentang dakwah para anbiya pada masa itu dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dibaca surah Al-Ahqaf. Bagaimana kehancuran kaum Samud, bagaimana kehancuran Fir'aun, bagaimana kehancuran Asmur Ras,
mereka curhat Tuba dan sebagainya, rahmatullah, subhanallah, hancurkan. Tidak ada sulit bagi Allah Azza wa Jalla. Batil pasti hancur. Fajr rahmatullah. Nah, mereka ini fajr rahmatullah tidak mengambil pelajaran dari yang telah berlalu daripada kebatilan tersebut dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak mengambil ibrah mereka ini. Ya, Allah mengatakan, alam nuhlikil awwalin. Bukan kami telah menghancurkan awalin orang-orang terdahulu dari kalangan kaum musyrikin, khurafiyin, kuburiyin, syayatin dari kalangan jin dan manusia yang menentang dakwah para anbiya dan para rasul, yang menentang Allah Azza wa Jalla. Bukan kami dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla? Thumma nutbi'uhum al-akharin. Subhanallah. Kemudian setelah itu kami ikutkan kepada mereka itu orang yang lain lagi setelah itu. Al-akhirin, yang terakhir. Terus demikian. Awal hancur, bergulir. Pada rahmatullah, kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami lakukan. Dan kami lakukan terhadap orang-orang yang mujrimin. Orang-orang yang zalimin. Orang-orang pelaku-pelaku dosa. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wailu yawma idil mukadzibin. Dan kecelakaan pada hari itu bagi orang-orang mendustakan dakwah para anbiya dan para rasul, mendustakan kebenaran, dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan dicampakkan oleh Allah Azza wa Jalla ke nerakanya. Ini rahmatullah, sangat mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang sulit.